Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, selamat datang di podcast STS, serius tapi santai. Di podcast ini tempat dimana kita ngobrol santai tapi penuh makna. Bareng aku Emaditya Rahman. Kita bakal kupas tuntas topik-topik seru, mulai dari peran Capital Bank dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan fungsinya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di era digital saat ini. Jadi siap-siap buat dengerin kita dan obrolan menarik yang gak bakal kamu dapatin di tempat lain. Yuk langsung saja kita mulai. Oke, baik. Nah, di sini bersama narasumber kita yang pertama, Arif Budiman. Nah, Arif Budiman, saya ingin bertanya kepada Anda, apa sih perbedaan fungsi bank sentral dan bank umum? Baik, terima kasih host kita yang paling masalah. Jadi menurut saya itu bank sentral itu adalah mengatur dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Namun berbeda dengan bank umum. Jadi bank sentral itu tidak melayani secara langsung masyarakatnya, melainkan mengatur kebijakan moneter, mengontrol inflasi, menjaga nilai tukar, dan menjadi lender of last resort bagi bank lainnya. Namun pada bank umum itu lembaga keuangan yang langsung melayani masyarakat. Bank umum itu menghimpun dana masyarakat dan mengambil dari bentuk simpanan seperti lalu menyalurkannya kembali dan dalam bentuk apapun itu seperti kredit atau pinjaman untuk keperluan konsumsi dan usaha. Dan pada intinya bank sentral dan bank umum itu membantu masyarakatnya, memudahkan masyarakatnya dalam menghimpun dana, penyimpanan maupun peminjaman. Jadi sekian itu dari saya. Kembali lagi kepada host. Wah, menarik kan teman-teman. Nah, jadi di sini kita ada Mas Altaf, ya narasumber kedua kita. Jadi kita akan bertanya, Altaf, bagaimana sih bank mendukung aktivitas UMKM dan bisnis? Menurut Altaf? Menurut saya, bank sangat berperan dan sangat mendukung UMKM yang ada di Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui, banyaknya bank itu menyediakan pembiayaan atau kredit usaha, atau yang biasa juga kita kenal dengan KUR atau kredit usaha rakyat, yang bunganya itu yang terkenal sangatlah ringan dan syaratnya lebih mudah. Atau kita juga punya suatu layanan di bank syariah, yaitu Mudharabah, yang dia itu menyediakan layanan kerjasama, tetapi dia bersifat transparan, yang mana keuntungan antara pemilik modal dan pemberi modal itu secara terang-terangan, tidak ada yang ditutupi. Dan contoh nyatanya kita lihat ada kedai-kedai, baik itu di pelosok maupun di tempat kota-kota besar, kedai yang menggunakan nama SRC. Rata-rata kita udah tahu apa itu SRC. Itu salah satu produk atau layanan dari bank untuk mendukung UMKM dan bisnis di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host. Oke, jadi gitu ya. Nah, kita akan bertanya lagi nih kepada narasumber pertama. Nah, menurut Arif, bagaimana sih bank menghimpun dan menyalurkan dana, terutama di masyarakat nih? Bagaimana? Ya, baik, terima kasih host kita. Jadi bank itu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat itu dari tiga. Pertama itu ada tabungan, giro, dan deposito. Dana masyarakat ini kemudian tidak hanya disimpan dalam itu, tapi disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan, baik itu individu, pelaku usaha atau korporasi. Jadi dana masyarakat itu bukan saja disimpan dalam selama-lamanya, namun dihimpun kembali kepada pihak-pihak pelaku korporasi yang membutuhkan untuk usahanya, tapi yang bersifat positif bukan negatif. Dan dengan itu dana yang diam itu bisa diputar menjadi modal produktif untuk membangun dan pertumbuhan ekonomi. Jadi begitu saudara kita. Terima kasih. Oke, jadi begitu ya cara menyalurkan dana masyarakat. Oke, kita kembali ke narasumber kedua, Altaf. Saya ingin tanya nih, apa saja sih
layanan bank yang mempermudah masyarakat umum layanannya? Baik, adapun layanan bank yang kita rasakan pada saat hari ini juga yang mempermudah masyarakat, yakninya dalam segi bentuk ATM atau mobile banking. Memang kita akui beberapa untuk saat ini untuk jenis ATM di desa-desa pelosok itu sangatlah minim, sangat jauh di perkotaan. Tapi dipermudah dengan adanya mobile banking atau secara aplikasi lah. Dan juga mempermudah dalam transfer dana ke antar bank maupun antar negara. Jadi tidak seperti zaman dulu mungkin kan menggunakan pos jika ingin mengirim surat atau menggunakan apa. Sekarang udah bisa menggunakan aplikasi atau ke ATM-nya langsung. Dan juga mempermudah dalam proses pembayaran tagihan seperti pembayaran pulsa atau listrik. Jadi tidak perlu lagi ke konter atau kemana-mana pun. Dan juga mempermudah dalam bentuk tabungan pendidikan, haji dan pensiun. Karena ada yang namanya kami melayani ada layanan haji, tabungan haji dan juga layanan pendidikan. Dan juga kami menyediakan layanan pinjaman konsumtif. Seperti yang di pertanyaan pertama tadi, kami membantu para masyarakat untuk bagi yang mau ingin memulai bisnisnya. Mungkin hanya itu. Saya kembali mempermudah. Gitu ya, jadi layanan bank mempermudah masyarakat di umum gitu. Kita kembali ke narasumber pertama kita akan bertanya, menurut Arif, mengapa kegiatan intermediasi ini penting untuk ekonomi? Kenapa gitu? Baik, kegiatan ini kenapa penting? Ya, intermediasi, yaitu menjembatani antara pihak yang kelebihan dana atau penabung. Ya, dengan itu yang kekurangan dana peminjam adalah jantung dari sistem keuangannya. Tanpa intermediasi bank akan sulit bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mendapatkan modal. Ini ya bisa menghambat pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Maka bank berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi sumber daya keuangan yang efisien, dan menjaga kestabilan sistem keuangan nasional. Dengan adanya begini, insya Allah mungkin salah satu jalannya untuk membuka lapangan pekerja pada mahasiswa atau masyarakat lainnya bisa berkembang biak dalam, ya walaupun kita tidak sebut dalam jangka tapi itu bisa. Iya. Bisa. Wah, Seru sekali ya. wah. Begitulah menjaga kestabilan sistem keuangan nasional, tapi tetap membantu masyarakat untuk menemukan peluang, ya gitu. Terima kasih. Wah, jadi intermediasi itu penting banget gitu ya di ekonomi kita saat ini ya gitu ya. Nah, ya sudah. Oke, lanjut. Jadi kita lanjut lah ke narasumber kita yang kedua nih. Nah, Alta, aku ingin bertanya, sejauh mana sih digitalisasi mengubah cara kita berinteraksi dengan bank? Mau tahu banget nih. Nah, kita mau tahu banget dong pastinya. Iya, tahu banget. Jadi digitalisasi telah mengubah cara kita berinteraksi dengan bank secara drastis. Yang mana zaman dulu itu orang-orang untuk ke bank aja butuh waktu berjam-jam atau menggunakan tenaganya. Yang mana tentu orang itu malas dong, lebih memilih menabung di rumahnya. Iya. Dan ya di rumah juga kita tahu lah pasti ada yang namanya tuyul atau tahayul yang mungkin dipercayai pada masyarakat. Iya. Dan juga dulu itu kalau ke kantor cabang itu juga jauh, Iya. tidak ada di pelosok-pelosok. Sekarang hampir semua layanan bisa diakses lewat smartphone, mulai dari buka rekening, transfer, investasi maupun ajukan pinjaman. Bank digital juga mendorong bank untuk lebih cepat, transparan dan efisien. Masyarakat kini lebih mudah dan nyaman mengelola keuangan di mana saja. Dia bisa melihat saldo rekeningnya kapan saja dan di mana saja.
Dan ini juga membuka akses perbankan ke daerah-daerah yang belum terjangkau seperti yang saya bilang tadi, seperti di pelosok-pelosok. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada Nurul. Begitu ya Mas Alta. Oke. Jadi itulah tadi teman-teman semua. Itu obrolan episode kita kali ini. Semoga podcast kita kali ini bisa menambah wawasan teman-teman yang menonton, atau menjadi inspirasi, minimal bikin hari kamu jadi lebih seru lah gitu kan. Nah, jangan lupa teman-teman follow akun kami dan share tugas kuliah kami. Nah, kalau kamu suka bantu share dan like. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan seperti biasa jangan lupa bahagia. Aku Aditya pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.